Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada KM, Ibu persilahkan untuk memimpin jalannya doa pada pagi hari ini. Terima kasih kepada KM karena telah memimpin jalannya doa pada pagi hari ini. Kemudian gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik, Ibu juga baik. Nah, sebelum kita beralih ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang nggak hadir? Oke, bagus. Berarti hadir semua ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ekosistem makhluk hidup. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Atau kalian belum tahu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem makhluk hidup. Yang pertama, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu bagian di kehidupan dunia ini. Nah, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian ekosistem juga memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih komponen biotik? Nah, komponen biotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari kehidupan makhluk tak hidup atau makhluk mati. Apa sih contohnya? Contohnya air, batu, tanah, cahaya, dan sebagainya. Itu termasuk komponen abiotik. Nah, komponen biotik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, produsen. Apa sih Bu produsen itu? Makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau, tumbuhan lain yang mempunyai klorofil. Kemudian yang kedua, konsumen. Apa sih Bu konsumen juga? Makhluk hidup yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan tumbuhan lain atau makhluk hidup lain. Di antaranya manusia, hewan, jamur, mikroba. Kemudian yang ketiga, pengurai. Apa itu pengurai? Makhluk hidup yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organis yang berasal dari organisme lain yang telah mati. Contohnya bakteri, cacing. Nah, kemudian yang keempat itu adalah yang terakhir ada penghancur. Apa sih penghancur? Penghancur itu adalah makhluk hidup yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati. Nah, kemudian Ibu juga akan jelaskan mengenai jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat meliputi hutan tropis, gurun, taiga, dan tundra. Kemudian ekosistem air meliputi air tawar, air laut, dan air payau. Nah, kemudian Ibu juga akan menjelaskan macam-macam ekosistem. Nah, yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Apa sih ciri-ciri dari ekosistem air tawar? Nah, ciri-cirinya antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis manggang. Sedangkan lainnya yaitu tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Kemudian yang kedua, air laut atau ekosistem air laut. Habitat air laut ditandai salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Yang ketiga, ekosistem estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut.
Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Kemudian yang keempat yaitu ekosistem pantai. Dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomo pescapri yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Kemudian yang kelima yaitu ekosistem sungai. Apa sih sungai? Kalian tahu kan sungai? Nah, sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai itu dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Kemudian yang keenam yaitu ekosistem terumbu karang. Terdiri dari koral yang berada dekat pantai, hewan-hewan yang hidup di karang pemakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Kemudian yang ketujuh yaitu ekosistem laut dalam. Kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang mengeluarkan cahaya. Kemudian yang kedelapan yaitu ekosistem lamun. Lamun atau seagras adalah satu-satunya kelompok tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal, contohnya rumput laut. Nah, pasti kalian tahu kan rumput laut? Nah, itu termasuk di ekosistem lamun. Nah, segitu penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai ekosistem pada pembelajaran kali ini. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan yang Ibu sampaikan? Oke, baik. Kalau kalian mengerti, semoga kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut lagi mengenai ekosistem. Baik, Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Kepada KM, Ibu persilahkan untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada KM. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu izin pamit. Sampai bertemu di esok hari.